Di koprek tas. Buru om. Dipecatin, Mak. Yes. 2-1. Jadi 2 lawan aja ya. Itu kan biasa. Ya, baru jeung kongko. Gaplek. Tapi kayak pas ngobrol lebih asik tiba-tiba langsung masuk ke iya ini pertanyaan. Ini di dia sih. Mang Robi. Aduh. Kongko kita. Iya. Elah. Ngobrol apa ngobrol? Diam-diam baik. Deket ku nama BJB teh teuing. Amang win make ah. Diberakan sih hadis aya atas. Di kopeh. Tong lah. Dicopot aing ngopen. Apa aing jadi mah coy? Mana muka TikTok aing tolol. Mana? Malah follow kok. Materina naon, Bang? Materina mah simpel sih. Per minggu doang. Cek siapa menurut siapa? Arek aya diskusi 5 menit telat misalkan duaan ya kebagian 2 doang. Ya, misalkan aing kebagian bubur teh diaduk. Saya udah aduk, saya diskusi lah duaan. Kumaha carana? Siapa sajan eta ge kudu ngadukung pilihan sia. Nya. Sweet. Apa rek gantian? Ya. Ini masalah bubur diaduk jeung teu diaduk. Bubur diaduk jeung teu diaduk. Aing netral atuh nu netral. Iya 2 lawan 2. Oh, netralan. Didinya diaduk apa henteu, Om? Aing duanana. Didinya aja diaduk teu. Itu kayak main diaduk. Saya kan tidak aduk, aing diaduk. Hah? Henteu masana belu resep sanajan didinya teu ieu ge. Sakan kabagian anu diaduk. Teh sia kudu kumaha carana ngabelong diaduk. Hah? Geus sia mah ka aing mah dia mah. Sudah aing. Pindah ya Mikna. Tuh, balikin si Agil. Posisinya teh pindah. Posisinya pindah lah. Anjing. Ais mais nyekel. Kopi hidung, kopi. Kopi hidung. Enak dipindah gini, nggak ada rokok. Ulah ngarokok heula, beak heula rokona. Sebetulnya. Kenapa bubur itu harus diaduk? Cing. Cantuk. Jangan materina. Ini wedang tuh, Mang. Kadenge atuh cing geus di dieu gitu kunaon naon teh? Emang kunaon sih? Teh ieu ku saing tuh. Nah, tuh eta, Bro. Hah? Mana? Hah? Hasut. Meletup kita lampu. Oh. Anu iya tah. Langsung keluar hasil. Ulah mistis wae jeung semais mah terangan. Oh, iya bener.
Nah, anjing dia raut, lehan. Oh, jadi kumaha. Jangan materi kan. Dirinya nggak saya jawaban kan? Jawaban orang simpel. Gak dijauhkan atau Non, pareman wae. Ya menurut Cia, ya kami berdua nih, ya tim yang bubur itu diaduk. diaduk. Kenapa harus diaduk? Ya kan? Karena menurut Aing, biar rasanya itu seimbang, Cok. Ya nggak apa-apa. Buset, sok didenya apa? Wow. Kenapa bubur itu harus tidak diaduk? Kenapa? Overall menurut pandangan gua nih ya. Anjir, ya campur. Menurut gua bubur itu cocoknya gak diaduk sih. Nah, diaduk. Oke. Kenapa? Karena dalam segi penataan penyajiannya itu harus wah pasti harus estetik itu. Jadi ada tingkatan-tingkatnya yang paling atas itu ada topping-toppingnya kan, ya kan. Apalagi pas disendok pakai kerupuknya itu loh. Rasanya nampol. Kan mana anjing? Ayo. Ya menurut Aing ya, walaupun memang dia ngambil kayak estetika, bro. Dia ngambil kayak estetika, cuman tetap aja kan rasanya nggak masuk anjing. Estetika juga. Hah? Jadi gini nih. Kelihatannya kan jadi kalau diaduk itu jadi kayak Jember tuh, you don't know Jember. Ulah mau kota bahaya. Lain kota iya mah. Apaan? Tinggal mau bahasannya. Jember, Cici. Jember? Iya, Jember. Nah, Jember bahasa mana sih? Kasih tahu. Gimana sih? Jember. Itu orang Tegang Kota, Bang. Orang Tangerang Kota, kalau Cici itu Jember. Nah. Tangerang doang kota. Kota. Kita mah orang kota, sorry. Oh iya, maaf. Kita kan nggak tahu ya. Kita mah orang Sunda. Nggak ada, Bang. Jadi emang menurut kalian Jember gitu ya? Tetap aja gitu sih. Cita rasa yang penting mah, Cok. Jadi nggak nafsu ngeliatnya, jadi nggak nafsu. Cita rasa anu penting mah. Saya emang iya, tetap nggak bakal terima. Tetap aja dilihatnya dia nggak nafsu gitulah. Sumpah. Coba bayangin lagi makan bubur kayak gitu, bayangin. Tapi menurut si Amal, kenapa bubur itu diaduk, Mal? Pandangan kuring sebagai hokem, Ya, kudu diaduk. Bubur ditambahan sambal, diaduk beh rata. Hokem coy makan bubur bulog pakai sambal sing rata. diaduk, bro. Lu bayangin ya, bayangin. Lu pasti kan ngebubur ada sambal, ya kan? Kalau nggak diaduk nggak merata, bro, pedasnya, bro. Masa lu nyuil dulu? Kasih paham kayak gimana cara makan. Menurut pandangan gua bukan gitu. Jadi lidah gua itu gak ngenerima rasa yang acak kayak gitu. Jadi gua Rasa makan acak? suapan per suapan itu. Jadi tingkat kepedasan, kemanisan, kegurihannya itu jadi beda kalau tidak diaduk bubur itu. Tetap. Jadi rasa itu tergantung dari suapan ke suapan. Ada yang overall biasa ya, rasanya bubur. Ada yang pedas karena ada sambalnya, ada yang gurih karena ada kecap asin. Seperti itu. Ini tetap aja. Kita nggak masuk, Cok. Tetap tuh. Wajib. Cita rasa itu lebih penting daripada estetika dan rasa yang berbeda-beda. Rasa bubur tetap rasa Pedas. pedas, gurih, Campur aduk, bro. campur aduk, bro. Yang nampol. Sih, ya udah kita biarin para penonton, kalau ada yang nonton sih, kalau ada yang nonton Pasti ada lah. ya adalah teman-teman kita. Iya, Bener. Ini gue sok Bekasi banget ya, baru gue orang Sunda asli ya. Ya emang harus gitu ya, Ge. Tapi menurut pandangan gue itu sih penampilan harus nomor 1 ini. Tapi tetap aja nggak sih,
apa teh kalau bahasa gaulnya teh? By kan? By cover debu kan? Apa sih? Jangan melihat isi apa? Jangan melihat buku dari covernya. Bahasa Inggris tak? Itulah, iya intinya. Don't judge. In the book. Live. Tolong dikoreksi. Don't ya. judge by a cover. Jangan melihat itu dari luarnya, bro. Lu coba nih. Lu coba rasain, coba aja. Gak usah dilihat. Aduk, bubur rata, cobain. Lu pasti tahu kenapa bubur itu harus diaduk. Dan coba lu kasih gua gimana caranya gua biar bubur gak diaduk, coba. Paham om. Gimana caranya om? Pendapat ente atuh. Apa? Coba dah, lu harus cobain lah ya. Iya. 5. Bubur itu harus diaduk. Mau lihat toh? Lihat, nggak bisa ngapain. Kenapa bubur itu harus diaduk? Aduh, win. Curang. Lah, gunain tuh namanya Gemini, Cok. Kan cek yang ini kan materi lah. Iya, materi itu penting. Edukasi itu penting. Di sini kita sekarang Tapi gue masih banyak sih. Oh iya. Ini gue ada lagi nih, ada lagi. Lu tipe nih. Tipe makan nasi Padang di tempat atau dibungkus? Bungkus. Hah? Bungkus. Bungkus ya? bos. Nih, gua tahu nih. Ada sejarahnya. Nah, Kenapa kalau dibungkus itu lebih banyak? why? Dulu pas zaman penjajahan itu ya, waktu dahulu kala gua pernah baca di Wikipedia. Itu kenapa kalau dibungkus itu banyak? Karena si penjual tersebut dia paham. Karena jikalau ada seorang pembeli yang minta dibungkus, itu artinya ada keluarga mereka yang menunggu di rumah. Jadi si penjual tersebut menambahkan porsi supaya lebih banyak, supaya cukup untuk keluarga tersebut. Oh, gitu ya. Berbeda dengan makan di tempat. Tapi menurut gua ya. Lu di mana lo? Gua apa gua? Bungkus. Kan saya pribadi gua mah. Gua lebih suka makan nasi Padang di tempat daripada gua pulang. Alasannya? Alasannya gua nggak tahu ya. Kadang rasanya itu menurut gua kurang kalau dibawa ke rumah. Kayak ada rasa yang berkurang aja. Gak tahu, gua bingung. Kalau di tempat nih, gua kan biasanya makan nih suka di galo ya. Lu tahu galo ya? Ya, ya yang dicampur tuh, yang aduk tuh bumbu tuh, wah udah itu rasanya mantep banget. Walaupun memang porsi nasinya tuh memang masih sedikit sih. Ya memang sedikit sih. Gua akuin memang sedikit. Iya, memang gua akuin sedikit. Tapi tetap aja, Cok. Enak aja. Cuman memang kurang kenyang, makanya gue sering nambah sih nasi satu. Tapi emang benar itu. Kalau kita makan di tempat itu, si perbumbuannya itu lebih banyak. Ya memang. Karena jikalau kita dibungkus, otomatis bumbu banyak tersebut kehalang sama porsi yang banyak itu. Nah, ya benar. Jadi persenan per persenannya menjadi timpang menimpang. Iya sih. Gitu sih, Bang. Lu nggak tepat sih. Cewek bang, kita Iya, mah. cewek ya. Iya. Gue sih, menurut gue nih tempatnya agak. Tapi kayaknya ntar kita harus bikin studio nggak sih, bro? Iya. Ini nongkrong kayak ginian, Cuk. Banyak orang, anjing. Perintis. Kalau gitu perintis ya. Bantu support. Coba support kawan-kawan. Kawan-kawan, ya terserah lah, bantu support bebas.
bantu support. Hmm. Jangan lupa like, komen, dan share. Enggak ada subscribe enggak? Enggak ada. Follow. Follow Ya. Itu enak sih kalau di luar kayak gini Kita nongkrong-nongkrong Anginnya santai enak lagi. itu, anginnya. Rekomendasi. Ya memang sih enak, cuman ya kalau misalkan noise gini kita minta maaf ya. Gua mau ngomong dulu bang. Rekomendasi buat teman-teman tempat nongkrong yang mana yang enak. Oh iya bener. Kita Sabah, Untuk Lah, ntar- daerah Setu dan sekitarnya ya guys. Bekasi. Kalau misalkan ntar ada yang nanyain, bang sini bang, mana Jaktim Woi. berangkat? Berangkat. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya, Tapi gua insya Allah, insya Allah, lamun mengharapkan insya Allah Gusti Allah. Jadi lamun ayat takdir kita bertemu. Iya, iya. Kita ngobrol santai. tapi gua dan pernah ngaji. dengerin masalah insya Allah itu kan jika lo nggak ada kaya, tapi lebih berat harusnya berangkat cowok daripada enggaknya sama sekali. Menurut gue insya Allah itu berat sih. Berat. Tapi Iya, gue masih punya pertanyaan yang Indonesia, di Indonesia kualitasnya insya Allah teh itu. iya sih. Tapi gue masih punya pertanyaan yang siang tadi. Nih, yang mandi wajib itu. Oh, yang tadi. Iya, kan gue pernah denger ya, ada bilang ini, mandi wajib itu bisa langsung sholat. Nggak usah wudhu. Untuk kali ini kita serahkan kepada yang Ya, mengerti. menurut lu Gim, ya kan, lu kan paling lama di sini ya. Iya. Paling sepuluh Ya, paling tahu lah dari kita. Menurut lo, gue tuh kenapa gue nanya ini karena gue pernah pakai nih ilmu ini, pernah pakai gue. Karena gue malas wudhu lagi ya. Abis beres nih mandi, ya kan. Biasa dong, gue setiap mandi tuh pasti gue niat mandi wajib. Gue pikir-pikir, gue malas banget nih wudhu nih. Terus gue pernah dengerin nih, boleh tuh abis mandi wajib langsung sholat. Ya udah gue sholat. Tapi menurut lu gimana gitu? Soalnya itu perlu. Ini keterangan itu. Gue pernah. Gue gak bisa ngomong secara pasti itu hukumnya boleh atau enggak, karena gue belum pernah lihat tafsirannya, referensi dari hal yang dibahas tersebut, Iya. dari perkara mandi wajib tersebut. Soalnya gitu gue belum pernah baca hal yang menyambung ke perkara itu. Tapi jatuhnya udah suci nggak sih bro? Udah suci nggak sih? Suci kan? Suci ya suci. Iya. Suci kembali lagi. Tapi kan yang bisa memang diwajib ya sok biasanya kudu lah. Nah itu kan maksudnya sunnah. Tes mandi wajib kudu deh. Nah itu gua nggak tahu ya. Sunnahnya itu awal. Awal. Iya. Cuman kan waktu bilang AA kan kemarin bilangnya gitu. Kadang kita tuh salah penempatan wudhu. Kata yang disunahinnya itu sunahnya itu di depan, bukan setelah mandi wajibnya. Nah, tapi kalau kita wudhu kan ada hal yang dibasuh di antara rambut itu kan ya. Ya, Nah, kalau ada rambut yang jatuh itu, rambut yang jatuh gimana sih? jadi si buke murah ya. Wah, Iya. ya terus. Mandi wajib, sebelum mandi wajib. Ah, Itu si rambut yang jatuh tersebut harus kita basah atau enggak? nah ini yang jadi PR sebenarnya. Kalau misalkan kita orang apik ya kan, Aku pun dicopot yang apik itu harus diambil, masuk. basuh. Apik itu waro ya teman-teman kalau bahasa. Emang bahasa Indonesia apa? Apik. Apik. Waro teh bahasa Arab. Oh bahasa Arab lah, kita mah kan orang Indonesia, kita mah gak tahu. Orang itu kan pasti. Iya, iya gitu. Kuku biasa. Kuku Tapi yang cewek kesian gak sih bro? tarik Menurut- terkait biasa narik terkait man hari nyisiran teh sibuk nah hari kan nyisiran sebrontoknya besok dikumpul-kumpul dah hari kalau Iya. dikumpulkan kayak di mana sok hari bawa Mandiin, disampoin. Iya sih. Sama sih, tapi nggak tahu nyokap gua kayaknya dijual dari bang. Gue nggak tahu lah, nyokap gua kayaknya dikumpulin juga sama.
Cuman ya itu doang yang gua kasihan tuh cewek tuh karena itu sih. Udah mah di fase dia lagi haid, dia ngumpulin rambut. Nah pas adusnya itu gimana sih rambutnya itu? Si rambut tersebut ya sama kayak badan kita, karena itu rambut merupakan bagian dari tubuh kita, jadi otomatis hukumnya sama, harus dimandiin. Coba lu tolong, ini kita lagi konten buat TikTok ya. Coba nanti gua kena pelanggaran tiba-tiba, gua kan lagi affiliate, gua nggak tahu ini perjuangan nih, gua lagi berusaha konsisten cok selama berapa hari ya? 3 bulan. Sebentar. 3 bulan. Baru. Iya sih. Ya kan? Perasaan dari sebenarnya gue tadi pembahasan pengen enteng-enteng aja sih, ya kan? Ini berat ini. Ini berat cok, menurut gue ini berat cok. Kita dari situnya duluan yang mulai. Iya sih, bener sih. Oke, kita kan ngobrol santai. Iya sih. Santai nih, bener nih. Bukan ya? Santai. Kita ngobrol. Tenang bro, santai. Kan kita menyaplak kemana aja. Iya. Kan jadi kotor kalian. Iya. Gimana ya? Ya Allah. Gue punya hal yang mau dibahas. Apaan? Gue punya hal yang mau disampaikan, ini pendapat gue sendiri sih. Ya. Hasil dari riset gue sendiri. Riset. Nih kan di belakang kita ini mall ya. Iya. Nah kalau di WC mall itu kan ya, Ah. di WC tempat umum di kota-kota itu kan, Hmm. si WC-nya itu kan gak ada buat kita bersihin pakai air itu, Iya. tapi harus pakai tisu. Iya. Ada nih temen gua nanya ke gua, bang, itu kalau yang di mall kayak gitu emang boleh dibersihinnya pakai tisu? Itu hukumnya gimana? Iya. Apakah tidak boleh, haram? Apakah wajib, sunat, atau gimana hukumnya? Wajib sunat. Ini gimana nih? Jadi kan harus dibersihin. Sebenarnya kan kalau masalah gini kan mainnya logika nggak sih? Logika sama pikirnya. Hari dicek gimana ngebersihkan istrinya pakai batu teh ya. Ya. Ya itu emang pada zaman pengganti. dahulu pakai batu. Batu kusapa bawa tisu. Ya. Gitu. Ayeuna kan aya tisu, jadi gak gantiin batu tisu. Kalau menurut guru gua, bukan menurut gua ya. Menurut guru gua, hal itu tetap untuk tisu nggak bisa diperbolehkan untuk beristinja. Sabab Yang pertama, kalau misalkan dia batu, nggak tahu ya. Kan dulu kalau kita waktu kecil sih, kalau kita pipis atau berak minimal cari daun kering katanya, ya kan, buat kita istinja gitu kan kalau nggak ada air. Tapi kalau menurut gua kalau tisu sih, gua belum dapat coretannya ya. Cuman kalau menurut gua nggak bisa sih, nggak bisa menjadi ganti dari batu itu. Menurut Gua lu gimana? pernah nemu catatan yang dikasih senior gua itu waktu dulu di Cianjur. Jadi catatannya itu ada di dalam kitab I'anah. Saya tidak tahu itu I'anah jilid 2 atau jilid ketiga karena saya lupa lagi. Itu di situ artinya aja nih. Soalnya bahasa Arabnya agak susah juga. Jadi diperbolehkan istinja itu membersihkan ya. Diperbolehkan istinja itu memakai kayu atau sesuatu yang bisa menyerap kotoran tersebut. Jadi otomatis jikalau kita mengikuti zaman, hal yang bisa membersihkan kotoran sekaligus menyerapnya itu tisu. Karena tisu tersebut terbuat dari serat-serat kayu. Tapi kalau misalkan habis gitu kan, misalnya nih kita istinja nih, nggak bersih, misalnya, wudhu, sholat, sah nggak sih? Istinja, Ya. wudu, sholat. Ya. Tapi dia misalnya habis pipis nih di mana, ya kan? Misalkan jam 9 dia pipis, dia istinjanya nggak bersih nih atau nggak pakai air, nggak pakai, ya menurut lo kan tisu bisa kan? Terus tiba-tiba dia
Ya udahlah, langsung kayak kepret-kepret doang nih, kepret-kepret doang. Cabut. Maksudnya apa tuh yang dikepret? Ya udahlah, apa bahasa kayak gitu kan, dikepret-kepret. Johor, sholat. Menurut lu gimana? Itu wudunya dia tayamum atau memakai air? Pakai air. Ya kalau memakai air, kita bisa memakai air karena kita istinja tersebut otomatis kita tidak ada air, atau jikalau mah kita istinja tersebut karena tidak boleh bagian tersebut terkena air, maka itu diperbolehkan. Tapi jikalau kita si wudunya itu memakai air dan kita istinja tidak sempurna, maka itu wajib istinja 1 kali balikan lagi. Karena kita ngambil amannya aja kan sih. Menurut lu gimana? Lu berani gak ngeluarin fatwa anjir? Fatwa. Fatwa lah, fatwa. Iya. Ini bisa Cuman kalau menurut misalnya fatwa. Saya tidak. tapi lebih bagus pakai air kan? Iya. Iya nggak sih? Lebih bagus pakai air. Kalau pakai batu, lebih bersih. iya. Kamu lebih bersih lagi pakai sabun. Ya itu kan kalau sabun kan zaman sekarang, kalau dulu. Kan hari Ya. hari kan pakai batu, maka hari kira cai. Iya. Cuman kan kata takrib mah kalau yang lebih sempurna kan batu dulu baru air kan? Tapi itu batunya harus bersih ya, jangan. Ya iyalah. Ya Masa kali. bekas lu gua pake? Kali. Ngadi-ngadi orang ya. Ya kali gua lagi di sono, gua habis cebok, gua lempar ke belakang, lu malah ada batu nih, gua mau belok bentar, lu pakai, Nggak mungkin sih, Cok. Nggak mungkin lah anjir. Ini apa buka ambuan? Tapi feeling gua tuh ilmu fikih ini, masalah istinja, masalah tayamum, untuk di Indonesia sih kayaknya nggak bakal langsung berasa sih. Berasanya nanti kalau ada dajjal. Lupa diperdebatkan sih masalah itu. Iya, ya, masalah jadi perdebatan sih kalau fikih ya. Kadang kan fikih itu beda-beda, Cok. Setiap orang, setiap iya. Setiap ajaran beda-beda. Bos ayeuna we kan sih lu diperdebatkan masalah hak itu ya, non sih nu ayeuna viral teh. Hak asasi manusia, Lain anu korupsi, Ya. dicatat perampasan aset. perampasan aset. Eta ayeuna diperbincangkeun hukumna kumaha hari perampasan aset. Menurut aing, menurut saya lagi terserah. Perampasan aset, Bagus sih perampasan aset. ya. Jadinya masih perampasan aset. Aya anu ari kerampas aset kan aya anu korupsi ya kan duitna. Kan aya duitna anu dibelikeun imah, dibelikeun mobil, tah Iya. anu dicandak teh si imah, si mobil, Ya hartana semuanya kabeh dimiskinkan kan? lain anu duit hasil korupsi na unggul, tapi mah kabeh harta anu boga. Oh jadi takutnya colim gitu. Tadi aja jolim. Tapi menurut gua nggak tahu sih ya. Kalau korupsi di zaman Nabi ada nggak sih Ada. hukumannya? Diajab langsung sama Allah, contoh. Pernah sih gak sih lo pasti tahu apa yang disebut harta karun? Itu kan bukan zaman Nabi. Gua tahu itu mah. Sebelumnya itu Enggak, ini mah gua masalahnya zaman bikin Nabi aja. Ada nggak? Ini bukan masalah ajab nih. Kalau ajab ya mungkin adalah masing-masing. Zaman Nabi, kalau nggak zaman sahabat-sahabatnya lah, yang korupsi digimanain waktu itu? korupsi itu seperti maling, Berarti cuma dipotong tangan doang. potong tangan, silang kanan kiri, Oh. atas bawah. Tapi kalau menurut gua ya, kalau melihat jauh tentang korupsi, kayaknya hukum mati. Mati. Iya. Karena banyak banget kayak ya maaf nih ya, banyak orang miskin yang meninggal karena kelaparan. Itu ada.
Padahal ada hak-hak dari yang mungkin ya, yang mereka korupsi itu uang-uang mereka sebenarnya. Yang khusus hak buat orang-orang miskin ini yang mati kelaparan gitu loh. Lah ini aja bisa mati kok dia nggak bisa dihukum mati sih. Cuman ya memang kalau di Indonesia ya nggak bisa kayak negara-negara seperti di China, terus di Korea Utara. Karena di Indonesia tuh terlalu banyak sih, terlalu banyak apa ya namanya? Suku-suku. Nah, Jadi adat-adatnya bukan masalah suku. berbeda-beda. Perdebatan lah. Soalnya kan HAM di kita tuh menurut gua kadang ada benernya, kadang ada kontradiksinya gitu loh. Iya. Bukan, gua nggak tahu sih kalau masalah hukum ya. Gua berat nih masalah hukum nih. Pak On nih. Ya mudah-mudahan lah untuk permasalahan korupsi. Tapi untuk sekarang yang lagi digencarkan itu ya perampasan aset. Ya Ya. perampasan aset itu kumaha hukumnya gimana? Kalau menurut gue setuju sih. Kalau nggak ini nggak masalah tentang agama ya. Ini hanya logika naruliah Terusnya dulu. ya apa aja. Pokoknya naruliahnya seorang ini manusia wajar sih. Wajar sih. Menurut lagi, menurut lu Has? Iya gitu. Gua setuju. Menurut gua setujunya ibaratkan kalau dipersenkan itu ya. Aing setuju. Gua setuju 900%. Menurut gua. Iyalah. Gue setuju nak melamun duitna doang anu dirampas teu sakabeh harta cuman dibalikeun mungkul teu sakabeh dimiskinkan mobil imah teu dicopot. Kenapa? Berarti Ini mal- orangnya mal- kamu korupsi kan? mal berarti sarua we urang anu nyandak harta manehna. Ya, mun kitu mah. Semisal nih, harta yang dia punya dan korupsi yang dia dapatkan itu lebih besar korupsi daripada asetnya dia. Itu gimana? Si cokot kan korupsi na unggul. Lah. Gak masuk. Nih, lo bayangin deh. Ini harta lo segini ini. Ini korupsi lo nih. Ceng. Ya kan? Can bea. Gak mungkin. Namanya korupsi mah. Korupsi itu kadang bertahun-tahun, Cok. Ibaratkan Nih kadang ini nih, ya. sisa uang korupsi seginilah. Yang ininya kemana? Tetap aja ngambil aset, Cok. Nih, ini aset lu. Aset lu sebelumnya penuh karena lu sering beliin sama kebutuhan harian lu. Aset lu tinggal segini, sedangkan korupsi lu putarin biar jadi aset murni. Itu sebenarnya yang Sebenarnya. terjadi di negeri. Lu masuk gak? Ya. Jadi gini loh, bro. Kan korupsi itu nggak bisa langsung, ada sih mungkin ya kasus yang rata-rata suap biasanya. Cuma ini korupsi yang memang dia ngambil sendiri, dia puterin dulu uangnya. Pinggir jurang. Oh, pikir jurang ya? Nggak, ini nggak terlalu kok, aman. Saya mah masih kecil. Yang penting kita nggak sebut nama. Saya diem aja dari tadi. Kita nggak sebut nama, ini masalah korupsinya ya. Lu korupsi segini, lu aset punya segini. Dari kecil. Ya kan rata-rata pejabat yang mungkin dia memang aset segini, oh tiba-tiba korupsi asetnya lebih, yes. Datang nih duit segini nih. Oh, emang yang suka korupsi itu pejabat, bukannya rakyat biasa. Wah, itu Sorry ya, pejabat sorry ya. Konoha, maksud gua. Emang Negara oh, sebelah. kirain Negara sebelah. gua. Wah, pejabat Konoha nih. Negara sebelah. Negara sebelah. Ini segini nih. Nah, misalkan aset triliunan ini, ya kan, tinggal cuma aset segini doang, tapi uang yang hilang oleh ini cuma sisa segini, ya kan, yang kembali ke pemerintahan dan ngembaliin yang gini gimana? Itu copot ini ya. Lah berarti menang dong perampasan aset semua yang diambil dan dia dimiskinkan. Tapi cok nyandangna sa kumaha anu dikorupsina. Lah kalau misalkan masih ada segini, uang triliun yang hilang, TKB nggak semua diambil gitu, ayam kota SSA kadia deui gitu ta.
Udah sakit deui. Maksudnya karena anu korupsi misalnya sakit ya. Ya. Orang amun geus tinggal sakit ya. Tah, kan ieu sana ge nyandak ti dia tapi kudu ngepas sakit ulang ngalapan leuwih. Nah, kalau misalnya masih ada sisa segini gimana? Ya masalahnya kuring nu teu ngarti apa tidaknya nu teu ngarti sih. Sebenarnya ngerti siapa sih? Enggak tahu sih. Lu tetap aja menurut gua prapasaran desa itu harus Dihukum mati. bisa. Setuju gua hukum mati, setuju prapasaran sih setuju. Jadi semuanya Setuju. Setuju. Kalau dia mah enggak. Dia enggak. ya enggak setuju semua. Dia enggak boleh perampasan aset, cuman asetnya dia jangan diambil. Bagaimana kalau misalkan aset dia dari apa? Dari ladang korupsi. Menang dicandak. Tapi aduh seharga nu korupsi ya. Gitu. Misalnya dibelikan mobil. Kita berarti mobilnya disita. Tapi amun ieu si mobil ieu anu emang milik aset manehna, Ya, anu beli anu lain hasil korupsi berarti ulah dicandak. Ya. Bukan hasil korupsi na unggul. kalau misalkan korupsinya masih kene ada di sini masih minus nih. Dia Hasil korupsi akhirnya dibelikan mobil 5 ya. itunya Cuman kan apartemen. kadang kan ada uang yang dibakar-bakar tuh, maksudnya adalah dibakar-bakar. Nah, uang yang ya ibarat kata kayak dihambur-hamburin lah. Nah, cara ngebalikin yang dihambur-hamburin ini gimana? Yang dibakar ini? Kaitannya ke tidinya Hah? aset. Oh, ada aset. Iya. Menang dong. Diambil kabel menang dong. Tadi yang nggak ngerti siapa? Dia. Sebenarnya saya sih yang nggak ngerti. Goblok. Lah, gua capek, Cok. Gua debat mulu ini dari tadi, Cok. Jadi tadi debat nggak ada 5 minggu mah. Kita nggak debat sih. Diskusi aja. Biasa cowok kalau malam. Iya kan. Jam berapa, Cok? Di sini setengah 12. Itu berapa menit anjing? Berapa giga anjing? Tiba-tiba teka-reka. Setengah jam lah. Cukup lah untuk diskusi malam ini.